Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Halmahera Utara, Fakultas Teologi, Prodi Ilmu Teologi, semester 6 kelas C. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Teologi Komunikasi dengan dosen penampu Ibu Pendeta Vini Hiara, SPDK MTH. Kami dari kelompok 6 yang saling bekerja sama untuk memenuhi materi dengan judul Komunikasi yang Efektif. Sebelum kami lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri atas nama Laura Carmenita Edon, kedua Alwin C. Arbaben, ketiga Janus Beres Olo, keempat Novalia Mahadun, kelima Vandari Surabi, keenam Teresia Nusa, dan yang ketujuh Yolvin Mijoro. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah sebuah cara yang dilakukan untuk membangun interaksi yang baik antara satu sama lain. Komunikasi efektif lebih bersifat pada pertukaran ide, gagasan, dan cara pandang seseorang dalam menyampaikan pesan. Komunikasi efektif dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal lebih mengacu pada pemberi dan penerima pesan, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan gerak gerik. Ya baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Komunikasi efektif berfungsi untuk menyampaikan atau memberitahukan isi pesan kepada pihak tertentu agar mereka memahaminya. Kegunaan komunikasi efektif juga terlihat pada fungsi ekspresinya. Komunikator akan menyampaikan perasaan atau pikirannya terhadap suatu hal kepada lawan bicara mereka. Iya, sekarang kita akan masuk dalam materi yang selanjutnya, yaitu komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Berikut beberapa prinsip dan strategi untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama, mendengarkan aktif, di mana kita fokus pada pembicara, berikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara tanpa terganggu oleh hal lain. Yang kedua, tunjukkan minat, gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa Anda tertarik seperti mengangguk atau membuat kontak mata. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Tanyakan hal-hal yang relevan untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Yang keempat, empati dan pengertian. Cobalah memahami perspektif dan perasaan orang lain. Ungkapkan bahwa Anda peduli dengan apa yang mereka rasakan. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa tubuh. Kontak mata. Jaga kontak mata untuk menunjukkan bahwa Anda tertarik dan terlibat. Ya baik, di sini saya akan membahas mengenai komunikasi yang efektif di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah komunikasi yang bercampur adukan bahasa. Contohnya, ada yang berbicara memakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agar apa? Agar supaya terlihat lebih keren. Nah, padahal di sini mungkin saja komunikasi yang disampaikan itu tidak terlihat efektif, karena tidak diterima dengan baik. Jadi yang kedua itu memakai istilah yang terlalu ilmiah.
konteks dalam berkomunikasi juga perlu diperhatikan agar apa yang kita sampaikan itu dapat mengerti dengan baik. Jika tidak ingin apa yang kita informasikan tidak terdapat dalam konteks berkomunikasi dalam kehidupan sosial, itu perlu kita hindari dari kata-kata yang berlebihan. Kalau itu tidak kita terjemahkan atau kita mensederhanakan supaya pendengar memaknai dengan baik. Jadi alangkah baiknya kita menghindari bahasa-bahasa yang dalam dunia tersebut. Nah, ini juga masih banyak ciri-ciri mengenai komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang disebut sebagai tidak langsung atau komunikasi yang bertele-tele sehingga maksud dan tujuannya pun tidak disampaikan. Ya, materi selanjutnya yaitu komunikasi efektif menurut para ahli. Komunikasi efektif adalah topik yang telah banyak dianalisis oleh para ahli di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa pandangan dan teori dari para ahli mengenai komunikasi efektif. 1. Claude Shannon mengembangkan model komunikasi matematis yang menggambarkan komunikasi sebagai proses linear yang melibatkan pengirim pesan, saluran penerima, dan gangguan. Menurut mereka, komunikasi efektif terjadi ketika pesan yang dikirim oleh pengirim sampai ke penerima tanpa distorsi atau gangguan. Yang kedua, Albert mengemukakan bahwa komunikasi tatap muka terdiri dari 3 elemen utama, yaitu kata-kata, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Menurutnya, komunikasi efektif tidak hanya tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara mengatakan dan bahasa tubuh yang digunakan.